Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mampu untuk mensyukuri dengan sebenar-benar syukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta ahli bait, kerabat, sahabat, dan semoga kita semua termasuk umat yang mencintai beliau dengan jujur, dengan sebenar-benar cinta. Kelak cinta ini membawa kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yakni mengambil faidah dari kitab Syama'il Muhammadiyah yang berisi hadis-hadis tentang karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita sudah memasuki pembahasan bab ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahas satu hadis pada bab ini. Wa fihi 13 haditsan. Dan di dalam bab ini ada 13 hadis. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawadhu ini adalah salah satu dari akhlak seorang mukmin yang merupakan buah keimanan. Di antara tanda iman seseorang itu kokoh baik adalah sungguhnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan munculnya akhlak-akhlak yang mulia. Orang mukmin itu akidahnya salimah, ibadahnya sahihah, akhlaknya karimah. Ibadah salim, aqidah salimah, ibadah sahihah, dan akhlakul karimah. Nah, ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlakul karimah, akhlak yang mulia adalah akhlak yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu itu bersumber daripada Al-Qur'an, di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khuluquhul Qur'an, akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Qur'an. Sehingga kalau kita belajar akhlaknya Nabi, maka kita sedang belajar akhlak Al-Qur'an. Kita sedang belajar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak, itu artinya kita mengikuti apa yang diajarkan Allah dalam berakhlak di dalam Al-Qur'an. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di antara akhlak karimah itu adalah tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu secara bahasa maknanya artinya adalah meletakkan dalam bahasa Arab. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan tawadhu itu adalah kalau dalam bahasa kita rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Ini rendah hati. Sesuai dengan makna bahasa juga maknanya dia meletakkan. Maksudnya meletakkan dirinya serendah-rendahnya. Dan akhlak ini adalah perbuatan hati jemaah. Ya. Kalau kemudian nanti kita akan dapati bagaimana sikap cara beliau menunjukkan, mengekspresikan ketawadhuannya, itulah yang disebut dengan adab. Adab itu tentu selalu beriringan bersama dengan akhlak. Beda daripada akhlak dengan adab, kalau akhlak itu adalah karakter yang tercermin dari hati. Jadi akhlak itu sumbernya dari dalam hati. Kalau adab itu adalah etika.
tindak laku yang itu merupakan wujud daripada akhlak yang ada dalam dirinya, ada di dalam hatinya. Tetapi kalau yang namanya adab, adab itu bisa dibentuk, adab itu bisa dipelajari, adab itu bisa diajarkan. Etika itu. Tapi orang yang beradab secara fisik, secara zahir dia beradab, belum tentu itu tanda akhlak yang baik. Contoh, ya, contohnya penjaga toko di Indomaret, Pak. Setiap Bapak masuk, luar biasa sopannya. Selamat datang, selamat belanja, selamat menghabiskan uang Anda. Ya, itu kelihatannya kan hormat. Apakah betul itu yang jaga itu memang menghormati kita ketika kita datang itu? Begitu kita masuk, selamat datang, selamat berbelanja. Ternyata yang kita cari nggak ada dalam hatinya. Nggak punya duit aja masuk di sini, numpang adem aja ini orang. Belum tentu itu adalah cerminan daripada akhlaknya, karena etika tingkah lakunya bisa dibentuk. Pegawai bank itu sangat sopan sekali, Pak, ya, diajarkan. Memang itu diajarkan. Memang itu dibiasakan, dididik, mereka ada trainingnya. Kalau datang, selamat datang Pak. Teller di bank itu, customer service-nya kalau ngomong halus betul. Bapak-bapak kalau sudah masuk ke customer service, ketemu ini istri idaman, ngomong halus betul sama siapapun kan. Belum tentu dia dengan suaminya di rumah ngomongnya sehalus itu. Ya, karena itu tidak tercermin dari akhlak. Itulah adab, dia dibentuk oleh latihan, dibentuk oleh training, dibentuk oleh pendidikan. Tapi kalau akhlak itu dari dalam hati, tentu akhlak itu dibarengi dengan adab, supaya kemudian dia menunjukkan akhlak itu dengan etika yang baik di dalam bergaul. Nah, etika terbaik, adab terbaik juga adab yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, beginilah adab-adab itu di dalam hati hakikatnya, bukan yang ada di hakikat tawadhu, ya. Adab akhlak tawadhu itu hakikatnya bukan yang ditunjukkan di dalam perbuatan. Perbuatan itu salah satu bentuknya, tapi bukan hakikatnya. Sehingga kalau ada orang yang ketemu nunduk-nunduk, belum tentu dia tawadhu. Itu salah satu etika dalam tawadhu, adab dalam tawadhu, tapi belum tentu dia tawadhu. Karena hakikat tawadhu itu di dalam hati. Ya. Kita kan ada tradisi kita kalau mau sholat biasanya imamnya imam tunjul, Pak. Ya, bertunjulan. Kenapa kita mau ditunjul? Itu menunjukkan ketawaduan, Pak. Kan gitu. Tapi ingat, tawadhu itu bukan pada tunjul-tunjulannya itu, dalam hati. Kalau dia, silakan Pak Imam, oh silakan pian aja. Begitu maju, yang imam ini, yang di belakang itu dalam hati, sebenarnya aku lebih bagus daripada dia. Itu bukan tawadhu namanya. Jadi tawadhu itu dalam hati yang memang dia menganggap dirinya itu, memang menganggap dirinya itu tidak tinggi. Lawan daripada tawadhu adalah takabur, sombong. Dan yang namanya akhlak itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dari keimanan. Orang yang imannya baik, insya Allah akhlaknya akan baik. Orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu. Kalau dia paham sifat Allah Subhanahu wa taala itu akbar, Allah Maha Besar, maka pasti orang mukmin itu tawadhu. Orang sombong itu kan banyak sebabnya. Ada karena harta, ada karena ilmu, ada karena jabatan. Tapi kalau dia tahu Allah itu akbar, Maha Besar, punya jabatan dia, setinggi-tingginya jabatan saya, Allah akbar, Allah Maha Besar. Kalau mau hari ini menjabat, besok lengser. Bagaimana Pak Soeharto dulu dihormati orang seluruh Indonesia, hormat sama dia. 32 tahun berkuasa. Begitu lengser Pak, semua media menjelek-jelekkan dia semua. Dimanapun orang jelek-jelekkan dia semua. Kalau Allah mau, itu kehendak Allah SWT. Kalau orang beriman kepada Allah, maka muncul tawadhunya itu betul-betul dari dalam hati, karena keimanannya kepada Allah. Sehingga dia punya ilmu setinggi-tingginya. Kalau Allah mau, Allah akan ambil, karena itu milik Allah Ta'ala. Dan dia tidak akan pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dia punya jabatan. Jadi presiden itu nggak boleh petentang-petenteng sama rakyat sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia sebelum jadi presiden Pak ngemis suara kepada siapa? Kepada kita.
Sekarang calon-calon ini kan datang kemana-mana, keliling-keliling itu ngemis suara kepada kita. Nanti begitu jadi, petentang-petentang minta dihormati, nggak boleh. Harusnya presiden yang menghormati kita, karena dia dicoblos oleh kita, dipilih oleh kita. Nah sebenarnya kalau dia lebih paham tentang akhlak Islam itu berdasarkan iman, maka dia akan dengan sangat mudahnya dia bisa tawaduk kepada rakyatnya. Rakyatku ini lebih mulia dari aku. Ya, kenapa? Karena di antara rakyat Indonesia 270 juta ini pasti lebih banyak, pasti banyak sekali yang lebih pintar daripada presiden yang nanti jadi, atau sekarang bahkan yang sudah jadi misalnya. Tapi mereka rela menyerahkan kekuasaan, kepresidenan itu hanya kepada satu orang. Itu menunjukkan sebenarnya rakyat ini banyak yang lebih baik daripada pemimpinnya. Itu dia tawaduk, hormati. Itulah yang nanti akan kita lihat bagaimana Nabi SAW menunjukkan ketawaduannya. Begitu juga nanti ditiru, dicontoh itu oleh para khalifah. Dicontoh oleh para khalifah. Mereka menyadari betul hakikat dia sebagai makhluk. Hakikatnya sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya, sehingga tidak ada yang perlu disombongkan. Tidak ada yang bisa disombong-sombongkan. Nah, jadi tidak mungkin orang bisa berakhlak dengan benar kecuali tercermin dari akidah yang kokoh, iman yang benar kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak berdasarkan iman, bersumber dari iman, kalaupun dia menunjukkan etika yang bagus secara zahir itu kelihatannya berakhlak, nah itu bisa jadi sandiwara. Bisa, sandiwara siapapun bisa. Ketemu orang cium tangan, saling tunduk-tunduk, mempersilahkan, itu semua orang bisa. Tapi belum tentu itu tercermin dari ketawaduan di dalam hati. Ya, bisa jadi dia menganggap dirinya sebenarnya lebih mulia, bisa jadi dia ingin dilihat orang sebagai orang yang tawadhu, begitu. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin punya sikap yang tawadhu ini, perbaiki dulu iman kita kepada Allah Taala. Kita yakin betul bahwa Allah itu Maha Besar, sehingga kita sebagai makhluk ini tidak ada apa-apanya, sehingga tidak bisa kita menyombongkan diri. Punya ilmu banyak, tawadhu kita rendah, tidak ada apa-apanya. Kalau Allah mau hilangkan ilmu sebentar aja. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada tawadhu itu. Jadi hakikat tawadhu adalah di dalam hati. Hadis yang kedua di dalam bab ini, yakni hadis nomor ke-331 di dalam kitab ini. Haddatsana telah menuturkan kepada kami Ali ibn Hujr. Qala ia telah berkata, haddatsana telah menuturkan kepada kami Suwaid ibn Abdul Aziz an Humaidin dari Humaid, an dari Anas bin Malik, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu. Sesungguhnya suatu ketika datanglah seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita ini berkata kepada Nabi. Ini kalau disebut wanita saja nggak disebut namanya. Ini biasanya kalau di dalam hadis ini yang datang kepada Nabi mesti kan sahabat atau sahabiah Nabi, tapi tidak disebut namanya. Biasanya ada beberapa sebab. Bisa jadi dia bukan kibar sahabat, bukan sahabat yang terkenal, yang dekat dengan Nabi SAW. Atau terkadang bisa jadi juga dalam cerita itu ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang mulia lah kalau diceritakan. Tapi di antara sebabnya adalah ini orang tidak terkenal, maka disebut rajulun kalau laki-laki. Seorang lelaki datang, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ini juga begitu, datang seorang wanita kepada Nabi SAW, tapi tidak disebut namanya. Artinya wanita ini tidak terkenal, bukan dari golongan bangsawan. Kalau di masa Nabi, bangsawannya keluarga Nabi misalnya, keluarga sahabat utama, keluarga tokoh-tokoh yang ada di Madinah misalnya. Berarti yang digambarkan di dalam hadis ini wanita biasa, rakyat jelata, kira-kira begitu. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, innali ilaika hajah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya keperluan kepadamu. Ada kebutuhan, ada hajat kepadamu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita ini, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah. Ijlisi fi ayyi tariqil Madinati syi'ti ajlis ilaiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan engkau duduk di jalan kota Madinah mana saja, kemudian aku akan menemuimu, aku akan duduk datang untuk menemui. Nabi SAW
Ini bukan cuma seorang pemimpin agama, bukan cuma imam masjid. Nabi itu, Nabi itu adalah pemimpin suatu negeri. Di kota Madinah itu Nabi SAW memimpin negeri itu. Negeri Islam itu pemimpinnya Nabi SAW. Ketika datang seorang wanita, orang biasa untuk satu keperluan, Nabi memberikan janji tentu saja. Memberikan janji bisa jadi karena tidak saat itu belum bisa memenuhi kebutuhannya, sedang ada keperluan. Jadi boleh kalau kemudian ada tamu, ada orang tidak menemui kita, kita memberi janji, kita tidak langsung menemuinya, memberikan janji nanti, itu bukan satu bentuk kesombongan. Nabi SAW tunjukkan itu karena bisa jadi ada kebutuhan lain, ada keperluan lain, maka buat janji. Tapi Nabi SAW menyerahkan janji itu kepada wanita itu untuk mengatur. Silahkan ketemu di mana saja, kamu atur tempatnya, nanti saya akan temui. Nabi SAW yang datang menemui umatnya ini, menemui rakyatnya ini ke tempat mana saja. Dan ini dilakukan oleh Nabi setelah di mana beliau itu seorang pemimpin, bukan calon pemimpin. Nah, biasanya kalau di musim politik ini, kalau baru calon bisa tuh didatengin tuh ke tempat-tempat, tuh. Tapi kalau begitu sudah jadi, itu udah lupa. Ya, jangankan kemudian dia datang, kita undang saja belum tentu datang. Gitu. Ini Nabi SAW dan diundang bukan oleh majelis besar, bukan diundang oleh kaum yang besar, bukan diundang oleh wali kota. Nabi ini diundang oleh personal. Seorang wanita Nabi datang, silakan tentukan tempatnya, saya akan datang. Itu bentuknya Nabi SAW. Dan ini bukan pencitraan, zaman itu belum ada kamera. Yang direkam oleh para sahabat ini menunjukkan ketawaduan Nabi itu orisinil, tidak dibuat-buat. Ketawaduan Nabi itu bukan pencitraan, bukan sesuatu yang disetting. Memang begitulah akhlaknya Nabi SAW. Nabi menemui, ini menunjukkan berdasarkan hadis ini boleh seorang kemudian memenuhi atau menemui seorang wanita untuk suatu kebutuhan. Tetapi Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa kalau menemui tamu yang seorang wanita, maka ditemui oleh Nabi SAW di tempat umum. Ya, ditemui di tempat umum. Walaupun Nabi itu seorang Rasul, seorang mulia yang tentu terjaga akhlaknya, terjaga syahwatnya, Nabi tidak menerima tamu di dalam ruangan. Nabi tidak melakukan ikhtilaf. Nabi tidak melakukan ikhtilaf. Tidak boleh ada seorang mentang-mentang ustadz, kiai, misalnya kalau kiai kan imannya kuat, gitu ya, bisa menahan syahwat misalnya. Datang jamaahnya muslimah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau konsultasi. Oh boleh. Asal saya ada ruangan khusus untuk konsultasi supaya orang lain nggak dengar. Nah, bahaya. Nggak boleh, tetap haram. Sesuatu yang haram di dalam Islam itu tidak ada pengecualian. Dalam Islam itu, Islam ini bukan agama kerahiban. Kalau kerahib dan sebagainya itu kan mereka punya syariat yang sifatnya khusus. Ya, mereka nggak nikah. Yang lain nikah, yang nggak nikah. Kalau dalam Islam semua sama. Kalau orang lain tidak boleh ikhtilat berdua-duaan dengan lawan jenisnya, itu berlaku untuk siapa saja. Orang yang berilmu atau tidak berilmu. Justru kalau orang berilmu sudah tahu dosanya, dia melakukan, dia bertambah besar dosanya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menemui ini di tempat umum, di ruang publik, sehingga tidak terjadi ikhtilaf. Jangan sampai ini atas dasar sebab ya ini konsultasi penting, apalagi pengobatan. Hati-hati kalau ada yang ngaku-ngaku. Sekarang ini kadang-kadang kiai, ustadz sama dukun beda-beda tipis, Pak. Ya, ngakunya ustadz, ngakunya kiai juga, pakaiannya pun sama, gamisnya lebih besar daripada gamis ustadz nih. Ya, cuma ternyata dia dukun. Ya, terima konsultasi, ya, berbagai permasalahan. Akhirnya datang, silahkan berobat di dalam. Itu di Indonesia, apalagi Indonesia yang umat Islamnya banyak dan banyak yang jahil dalam masalah agama sehingga mudah tertipu. Hati-hati kalau ada tokoh agama terus kemudian memberikan konsultasi apapun itu, apakah itu konsultasi masalah keluarga dan sebagainya, lalu dia mengajak ke tempat yang privat antara laki-laki dan perempuan, ini sudah nggak benar, berarti dia tidak mengerti syariat.
Sudah pasti mudarat jadinya. Bahaya ini. Ya, ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi bukan tidak menemui wanita itu. Dan Nabi SAW memberikan tempat atau memilihkan tempat Nabi SAW duduk di mana saja di jalan kota Madinah. Ini menunjukkan di tempat-tempat yang sifatnya publik. Ya. Dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan ketika diundang oleh seseorang. Ketika ada yang berhajat kepada Nabi SAW, mau itu tokohkah itu, mau dia orang merdeka, mau itu hamba sahaya, dibutuhkan Nabi SAW, Nabi bersedia duduk dengan siapa saja. Nabi bersedia untuk membantu, memberikan kebutuhan siapa saja. Nah itu bentuk daripada apa? Daripada akhlaknya, tawadhu'nya Nabi SAW. Dan ini bagi para da'i, dan kita semua ini da'i jemaah ya, jadi bukan hanya ustadz saja. Kenapa? Apalagi kalau orang rajin, bapak-bapak rajin pengajian, sadar atau tidak sadar, sebagian tetangga kita pasti akan melihat kita ini sebagai representasi atau sebagai dutanya orang paham agama lah gitu. Ya. Kadang-kadang di kampung itu tetangga ngelihat ada masalah, misalnya ngelihat mau konsultasi, kalau dia konsultasian ustadz langsung segan. Konsultasinya mah kita yang dilihat ini rajin pengajian nih. Datang, Pak, tahu nggak sih hukumnya ini apa gitu. Pada saat itu bapak-bapak ini sudah jadi da'i. Nah, kalau kita mau mencontoh Nabi SAW, di antara faktor terbesar dakwah Nabi itu mudah diterima adalah akhlak Nabi SAW semacam ini. Ya, akhlak Nabi semacam ini. Nah, kita akan lebih efektif dakwah dengan perilaku kita, dengan akhlak kita daripada dengan perkataan kita. Ya. Jadi bisa jadi justru bapak-bapak jamaah pengajian yang kemudian memperluas dakwah ini. Ustaz ini tidak menjangkau semua tempat, tapi bapak-bapak bisa berdakwah dengan perilaku ini dengan orang-orang di sekelilingnya. Itu menunjukkan kalau bapak ini sopan betul. Oh, memang bapak itu sopan, kenapa rajin pengajian? Kan gitu. Jangan justru kebalik. Tanggaku ini sejak ikut pengajian, sejak rajin pengajian, aku kalau salam tidak nanti senyuminya, bahkan tidak dijawabnya kalau salam misalnya. Jangan sampai terbalik. Itu sudah berarti jamaah belum dipanggil ustaz tapi sudah jadi dai kan gitu. Dakwah bilham. Tinggal dakwah itu dakwah dengan kebaikan atau justru sebaliknya. Sejak ikut ngaji nggak tahu dia ini pengajian di mana nih. Sejak rajin pengajian nggak pernah lagi datang kerja bakti di kampung. Ya. Nah, sejak ikut pengajian ini, wah, sama tetangga nggak mau kumpul-kumpul lagi misalnya. Ain sudah levelnya udah level wali barangkali udah ya. Gitu. Ya, tidak, tapi Nabi SAW kita contoh Nabi saja, Nabi bercengkrama dengan orang di pinggir jalan. Ya, di jalan maksudnya Nabi SAW minta orang ini mencarikan tempat di mana saja silahkan. Nabi nggak minta, oh kalau konsultasi sama saya boleh, tapi mesti di rumah ini, di tempat seperti ini. Nabi SAW tidak melakukan itu. Ya. Kita lanjut hadis yang ke-32. Hadatsana telah menuturkan kepada kami Ali ibn Hujr. Qala ia telah berkata, hadatsana telah menuturkan kepada kami Ali ibn Mushir an Muslim al-A'war an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu juga pernah atau biasa ya'udul marid, beliau itu menjenguk orang sakit. Wa yashhadul janaiz, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyaksikan atau mengunjungi, bertakziah, menyaksikan orang yang meninggal, menyaksikan jenazah. Wa yarkabul himar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengendarai himar. Tidak mentang-mentang Nabi ini seorang pemimpin, lalu harus kendaraannya harus yang mewah. Wa yujibu da'watal 'abdi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memenuhi undangan seorang budak. Wa kana yawma bani Quraidah ala himarin makhtumin bahablin min lifin wa alaihi ikafun min lifin. Dan pada saat perang Bani Quraidah, beliau itu mengendarai keledai yang diikat dengan tali dari serabut, dan pelananya itu juga dari
serabut. Perang melawan Bani Quraidah, perang melawan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Jemaah yang dirahmati Allah, beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu menggambarkan bagaimana seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang pada saat itu menguasai, memiliki daerah kekuasaan yang luas, memiliki umat yang banyak, tapi demikian rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa mengunjungi orang sakit. Dan Nabi SAW tidak pilih-pilih orang yang sakit itu dikunjungi oleh Nabi SAW. Ini akhlaknya Nabi. Ini kembali lagi akhlaknya. Akhlak itu terwujud kemudian dalam bentuk adab, tapi itu semua bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengunjungi orang sakit tidak pilih-pilih. Ini yang dikunjungi pejabat. Tidak memilih kalau dikunjungi ini nanti saya dapat feedback apa. Saya dapat untung apa, tidak, tapi yang dicari ada keuntungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga siapapun yang sakit kan pahalanya sama kalau mengunjungi orang sakit itu. Yang kata Nabi SAW juga kabarkan bahwa orang yang datang mengunjungi orang yang sakit itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan kepada dia, dikirimkan 70.000 malaikat yang akan mendoakan untuk dia. Dia seolah-olah sedang ada di dalam kebun untuk memetik pahala, memetik kebaikan-kebaikan sampai dia pulang. Besarnya, banyaknya keutamaan menjenguk orang sakit ini yang membuat Nabi SAW senang mengunjungi orang sakit. Bukan karena yang sakit itu ini Pak ini, yang sakit itu Pak ini, kita harus datang. Lain kalau yang sakit ini, ya bukan siapa-siapa misalnya. Oh, aku nggak tapi kenal, misalnya begitu. Kalau dia ada kesempatan bisa dia kunjungi. Mau kenal mau enggak, misalnya kenal dekat atau enggak. Jadi mengunjungi orang sakit nggak harus saya kenal betul sama dia. Nggak enak kalau saya nggak berkunjung. Jadi kita ini mengunjungi orang sakit semata-mata nggak enak karena sama yang sakit. Harusnya yang nomor satu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengunjungi orang sakit hanya, ini bukan salah juga kalau kita punya kedekatan terus orang sakit kita kunjungi supaya terjaga jalinan ukhuwah kita, tidak salah. Tetapi jangan sampai itu jadi nomor satu. Karena kalau itu yang jadi tujuan utama, saya mengunjungi ini karena saya dekat betul. Supaya dia tahulah kalau saya berkunjung. Begitu sampai sana Pak, maaf Pak, orangnya nggak bisa diganggu, habis disuntik tadi nggak bisa bangun. Ya, nanti begitu dikasih tahu pun belum tentu dia menyadari kalau kita datang waktu dia sakit. Jadi belum tentu tujuan kita itu tercapai kalau kita hanya ingin mendapatkan absen lah istilahnya. Dapat absen dari orang yang sakit. Maka tujuan yang utama ketika kita menjenguk orang sakit adalah mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Ya? Sehingga begitu kita datang, ternyata misalnya tidak bisa ketemu sama yang sakit, nggak bisa ketemu keluarga, bahkan pahala itu sudah tetap tidak pernah kita kecewa. Sehingga kita akhirnya nggak pilih-pilih. Yang sakit ini orang dewasa, yang sakit ini orang anak-anak, yang sakit ini orang kaya, yang sakit ini orang miskin, orang biasa. Tidak pilih-pilih karena pahalanya sama besarnya. Tidak ada ceritanya kalau mengunjungi orang kaya itu pahalanya lebih besar daripada mengunjungi orang miskin yang sakit. Ya, kalau kita mengunjungi orang sakitnya di VIP misalnya di rumah sakit, pahalanya lebih besar daripada yang di kelas ekonomi BPJS begitu. Ya ada. Makanya harusnya para perawat yang mengurusi orang sakit itu kan pahalanya banyak Pak. Di tempat orang sakit itu, di situ banyak pahala. Malaikat berjibun di situ Pak. Mestinya dia mampu memperlakukan semua orang itu sama. Itu sudah jadi rahasia umum Pak. Kita di rumah sakit itu kalau orang miskin katanya, kalau BPJS itu katanya cara manggilnya pun lain Pak. Ya. Oh kalau yang apa namanya, yang eksekutif, yang mandiri atau bahkan yang VVIP, luar biasa itu. Di rumah sakit itu VVIP itu harus deposit sekian juta kan gitu. Ya, saya itu pernah merasakan Pak, mengunjungi saudara yang sakit, orangnya sama Pak. Ya, orangnya sama. Waktu dia dirawat di ruang yang ruang ekonomi, ruang biasa gitu, masuknya pun susah. Masih agak-agak bau COVID waktu itu Pak. Masih ada masuknya pun susah. Diusir kita, kucing-kucingan gitu. Ya.
Oh, masuk ganti yang satu-satu. Sangat wajar Pak Satpamnya. Tapi begitu dia pindah ke ruang VIP itu Pak, ya, kami yang takut-takut begitu mau masuk, takutnya diusir nanti. Begitu dilihatnya kita bingung, Pak mau tengok siapa Pak? Ramah betul, ya. Padahal di belakang itu masih ada tulisan itu sama juga tulisannya Pak. Apa pembatasan penjenguk bagi orang COVID. Silakan masuk Pak. Kalau kian RT ini disuruh juga masuk. Ya, silakan masuk Pak. Dilayani, masya Allah luar biasa. Padahal itu pahalanya mengurusi orang sakit. Ya, kalau kita merujuk kepada keutamaan menjaga orang sakit itu sangat besarnya. Mau yang sakitnya orang kaya, mau yang sakit orang miskin. Begitu. Nah, mestinya para perawat yang bekerja di kesehatan, kalaupun dia tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dalam bentuk finansial, dalam bentuk materi dari orang-orang miskin yang sakit nih, dari BPJS kelas 3 yang sakit ini, dia tahu bahwa malaikat itu berkunjung terus kepada mereka. Barokah hidupnya. Mungkin rezeki mungkin nggak dapat insentif dari pekerjaannya malam itu, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa dapatkan rezeki yang besar di tempat lain. Kalau dia menyadari pahala itu. Nabi SAW menunjukkan bahwa Nabi SAW senantiasa digambarkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi SAW senang mengunjungi orang sakit. Wajhatul janaiz, mengunjungi orang yang wafat siapapun itu. Ya, siapapun itu, tidak peduli itu orang kaya atau orang miskin, apalagi kalau orang meninggal. Ya, mengunjungi orang meninggal itu yang dikunjungi nggak sadar, nggak tahu dia orang sudah meninggal kan gitu. Begitu juga keluarganya, kadang-kadang keluarganya nggak sadar siapa yang datang waktu meninggal itu. Nggak sempat dia ngabsen, kan gitu. Ya, maka jangan sampai kemudian kita mengunjungi orang meninggal hanya gara-gara oh ini saya kenal ini, oh ini orang pejabatnya, orang penting ini. Gitu. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayar kabul himar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik kendaraannya himar Pak, keledai. Pernah lihat keledai Pak? Kalau gambarnya mungkin lihat ya. Keledai itu kurus daripada kuda. Wajahnya nggak gagah. Kalau kuda kan gagah Pak ya. Kalau keledai itu dari bentukannya aja nggak gagah lah gitu ya. Ya mungkin kalau kita motor tuh ya legenda tuh gitu kira-kira gitu Pak kelasnya. Supra gitu ya. Ya. Supra yang lama tapi kan begitu. Bukan NMAX dia Pak. Kalau motor. Kalau mobil ya Grand Max lah itu kelasnya itu. Kira-kira begitu Pak. Ya. Kelasnya ini bukan kelas VIP, bukan kelas Nabi seorang pemimpin negara Nabi. Harusnya kan minta inventaris, betul nggak? Masuk Nabi naik keledai. Kalau kita pikir-pikir tuh, memangnya waktu itu nggak ada kuda? Banyak. Kalau Nabi minta sebut saya minta kuda terbaik dikasih Pak. Ya. Apakah karena Nabi itu miskin? Sering saya sampaikan, Nabi itu miskinnya bukan kayak kita nasib. Nabi itu miskinnya pilihan. Kalau mau kaya bisa kaya. Tapi Nabi memilih hidup lebih sederhana. Nabi naik khimar. Kalau Nabi mau pakai unta merah dulu, kendaraan paling keren, paling wah itu unta merah Pak. Mungkin kalau sekarang itu Alphard lah gitu ya. Ya. Mewah orang pakai itu, raja aja yang pakai itu. Tapi Nabi nggak melakukan. Tapi Nabi, kalau Nabi mau minta, Nabi sebut saya kayaknya enak kalau pakai unta merah, pasti langsung dikasih sama sahabat itu. Ya, pasti langsung dicarikan. Pengen kuda yang paling pasti langsung dikasih. Ya. Tapi Nabi SAW biasa keliling kampung, keliling kota Madinah dengan khimarnya itu, dengan keledai itu. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW tawaduknya Nabi karena Nabi menyadari bahwa tidak untuk orang yang hidup di dunia kemewahan itu. Nanti akan diberikan kemuliaan itu nanti di akhirat. Padahal Nabi ini sudah dijamin surga loh. Sudah dijamin mulia di dunia dan di akhirat. Tapi Nabi tetap memilih untuk bahagia nanti di surga. Kenapa Nabi memilih memakai khimar? Kalau Nabi pakai khimar, pakai kendaraan yang sederhana, itu nanti semua rakyat dari kalangan manapun tuh nggak segan mendatangi Nabi. Ya? Ketemu Nabi itu nggak segan. Kita kalau punya, jangankan pejabat, Pak, kawan aja. Kalau kawan kita naik Alphard, kita mau dekat, agak mau lusungkan juga. Pak. Kalau kita
naik motor aja, gitu ya. Nah enak aku dekat dia, nanti sangkanya mau pinjam duit kita. Kan gitu. Kalau kawan kita tuh pakai Alphard, tapi kalau kawan kita pakai Supra, senang aja kita dekat itu. Ya, dia datang ke masjid, kita sampai itu enak betul, nggak ada beban gitu loh. Nabi itu maksudnya begitu, Nabi pakai kendaraan yang sederhana itu supaya orang itu gampang menemui Nabi SAW, nggak ada sungkan-sungkannya. Dan Nabi tahu banyak orang yang punya kebutuhan, punya hajat, ingin mungkin bertanya kepada Nabi. Ya, tapi kalau kemudian membuat sekat dulu dengan memakai yang mewah-mewah itu, membuat orang itu menjadi segan. Nah, enak kita lain level ini. Kan begitu. Itu maksudnya Nabi SAW. Dan pada kenyataannya benar. Akhirnya kita akan lihat nanti kemudian kalimat berikutnya, wa yujibu da'watal abdi. Dan Nabi SAW itu biasa memenuhi undangannya seorang budak. Budak pun dikunjungi Nabi SAW. Dan budak pun tidak segan mengundang Nabi. Karena Nabi itu memang kalau diundang siapa saja pasti datang Nabi SAW. Nggak segan undang itu. Ya. Maka kalau ada pejabat gampang diundang itu senang juga. Kita tuh mengundang dia ini kan gitu. Tapi kalau ada pejabat sudah diundang jauh-jauh hari juga malas masih datang. Nah ini ya. Nah, itu biasanya kalau sudah jadi, memang kalau belum jadi itu nggak diundang pun dia datang. Kan gitu. Ini musim-musim politik nih, jangan terlalu silau Pak kalau ada yang ini merakyat sekali, misalnya begitu ya, ke kampung-kampung, wah kerja bakti dia, rajin di musola. Iya, ini masih tahunnya. Kalau mau lihat aslinya nanti selesai pemilu itu baru asli. Ya. Nah, maka kalau ada pejabat, bupati, kah wali kota, kah gubernur rajin sholat masjid setelah dia menjabat, itu orang soleh insya Allah. Ya, nanti apalagi subuh dia di masjid itu seorang soleh, itu pejabat yang baik. Kalau ada pejabat begitu, pilih pejabat yang begitu. Ya, itu tandanya itu dulu. Ya. Nabi SAW memenuhi undangan seorang budak. Kita tahu namanya budak, kalau undang kan apa sih yang akan disuguhkan? Tentu tidak ada suguhan yang istimewa kalau seorang budak. Wa kana yawm bani Quraidah ala thimarin makhtumin. Nabi SAW di perang Bani Quraidah itu Nabi SAW memakai mengendarai khimar yang diikat tali kekang bihablin min lifin, yang talinya itu berasal dari serabut, wa alaihi ikafun min lifin, dan pelananya juga tempat duduknya itu juga dari serabut. Ya. Padahal kalau Nabi mau sebelum berangkat Nabi minta tolong kasih yang gagah nih, panglima perang ini. Panglima perang ini. Sudahlah, ya ini pemimpin negara, panglima perang. Ya. Nabi itu merangkap. Harusnya kan pakai yang lebih gagah dari itu, bukan keledai lah, harus naik kuda. Pilih, kalau siapa dulu lah. Tapi Nabi SAW memilih yang sederhana, ya. Agar apa? Agar orang lain tidak juga minder kalau ketemu Nabi SAW. Apalagi di medan jihad. Para mujahid-mujahid itu nggak semua kaya, banyak mujahid yang jalan kaki juga. Sehingga mujahid itu semua tetap merasa dirinya itu penting, ya. Ini diantara hikmahnya Nabi SAW sederhana bahkan di dalam medan perang. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tawaduknya seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan. Kalau kita ingin mulia yang sesungguhnya, maka kita mengikuti mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, menunjukkan ketawaduan. Tawaduk, sekali lagi, tawaduk yang orisinil, tawaduk yang asli, dan tawaduk yang orisinil itu terbit dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian dia tunjukkan di hadapan manusia. Kalau manusia tidak menghormatinya, Allah tetap akan memuliakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang diberikan keutamaan dengan akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya uraikan. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.